Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Shaimin shaimat rahimakumullah. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita pada hari ini dan mudah-mudahan seterusnya. Limpahan-limpahan nikmat itu selalu bersama kita, membawa kita kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu dengan harapan ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salam pada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan tentu kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Shaimin shaimat, menjelang berbuka puasa, mari senantiasa kita memperkuat dan mempertebal keimanan kita dengan cara menambah wawasan keagamaan kita, ilmu pengetahuan kita tentang agama ini. Karena semakin mendalam ilmu agama kita, niscaya makin banyak hal-hal yang tidak kita ketahui dan perlu kita pelajari. Oleh karena itulah, pada kesempatan tausiah ini, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang telah masuk pada kami, di mana pertanyaan ini erat kaitannya sebagai upaya untuk pembenahan diri kita, sebagai usaha kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika kita mau bertaubat dari dosa? Dosa saya itu, Ustaz, pernah membagikan video porno kepada seorang, dan takutnya orang tersebut juga membagikan kepada orang lain. Sedangkan orang yang sudah saya bagikan video tersebut entah sudah kemana, jadi tidak tahu di mana dia berada. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, puasa yang disiapkan oleh Allah SWT bagi kita ini adalah sebagai wahana untuk membersihkan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pernah mendengar hadis, ya, al-jum'atu ila al-jum'ati wal ramadanu ila ramadan wal umratu ila al-umrati kafaratun. Ya. Jadi dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain, ini adalah merupakan kafarat, penebus dosa, selama tidak ada dosa besar, dan tentunya dosa besar tersebut belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar amalan-amalan kebaikan kita itu akan terus mengalir, sehingga kita dengar istilah amal jariyah. Amal yang terus mengalir sampai kita meninggal dunia pun akan tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti wakaf, seperti kita membangun masjid, seperti kita membangun jalan, membangun prasarana-prasarana umum dengan cara kita berinfak, sekalipun itu misalnya suatu masjid hanya dengan satu bata. Itu sama halnya, itu sudah tercatat amal jariyah. Tapi ingat, ada juga yang namanya dosa jariyah. Dosa yang terus mengalir. Inilah dosa yang ditanyakan oleh saudara kita ini. Bagaimana hukumnya ini? Bagaimana cara bertaubat? Nah, shaimin shaimat rahimakumullah,
orang yang men-share video itu memang harus benar-benar bertaubat, kemudian berusaha semaksimal untuk mencari orang-orang yang diberi video itu. Yang berat. Karena begitu terus berjalan ini, maka ini akan terus. Ketika kita upload suatu berita yang merupakan fitnah, kemudian soimat rahimakumullah, dan itu tidak benar, maka itu adalah dosa. Dan terus ini akan, maka hati-hatilah kita benar-benar sharing dulu sebelum share. Betul, saring dulu sebelum kita share. Inilah pentingnya bagi kita. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sering kita mendengar sebuah hadis yang kaitannya dengan apa yang ditanyakan oleh saudara kita ini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kanat alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a. Jelas sekali soimin soimat rahimakumullah, barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik, yang hasanah dalam Islam, maka baginya pahala dari perbuatannya itu dan pahala dari orang-orang yang melakukan sesudahnya karena mengikutinya. Jadi misalnya di kampung itu jarang orang bersedekah. Ketika saudara-saudara soimin soimat bersedekah, maka dia ikut, dan kemudian kita jelaskan, mereka ikut, maka sebanyak itu. Ini Masya Allah. Jadi soimin soimat rahimakumullah, begitu pula barang siapa yang melakukan suatu perbuatan buruk, maka baginya dosanya dan dosa orang yang melakukan sesudahnya atau mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Inilah kenapa dia bertanya, apakah ini mewujudkan suatu dosa jariah? Bisa dikategorikan hal tersebut. Maka oleh karena itu, namun pada saat bertobat kembali kepada Allah dan menyesali semua apa yang menjadi perbuatan tersebut, akan menghapus apabila dia yang penanya ini bertemu dengan orang tersebut, maka dia harus menginformasikan kepadanya. Apabila dia sudah tidak bertemu dengannya, maka Allah akan memaafkannya. Insya Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun, bisa dilihat di ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Sampai juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Gimana kalau kita sudah cari lewat berbagai macam, baik lewat media sosial, baik langsung maupun tidak langsung, begitu banyak yang dilakukan, tapi tidak ketemu juga. Maka Allah tidak membebani umatnya, hambanya, ya, dalam bertaubat sampai sesuai dengan di luar batas kemampuan dia. Oleh karena itulah, karena hal tersebut harus dilakukan secara maksimal sesuai dengan kemampuannya, maka carilah. Jangan sampai dosa jariah kita terus mengalir sampai kita meninggal dunia pun orang masih mempraktekkan cara-cara tersebut. Maka dari itu, kita yang punya rumah kontrakan, ya, jangan sampai hanya mengeruk keuntungan, tetapi yang masuk di situ wallahu alam siapa. Kemudian nanti akan diikuti orang lain. Oh, si itu buat kos, ternyata untungnya banyak. Bisa masukkan ini, bisa istilahnya kontrak per jam dan lain sebagainya untuk kemaksiatan, sehingga uangnya cepat mengalir. Nah, yang berdagang, yang menyewa, yang semua pekerjaan, hatta kita bekerja di instansi pemerintah maupun swasta, begitu kita menoreh suatu kesalahan, yang tahun dulu juga begitu, pimpinan kita yang dulu begitu, kita ikut saja. Kalau itu merupakan suatu dosa, maka akan terus mengalir dosa ini. Tetapi kalau itu merupakan suatu kebajikan, maka akan terus mengalir kebajikan-kebajikan yang sudah kita tularkan kepada orang-orang setelah kita atau sesudah kita. Inilah pentingnya bagi kita, para shaimin shaimat rahimakumullah,
Maka dari itu Allah siapkan bulan Ramadan ini sebagai bulan taubat dan bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan taubat di bulan Ramadan saja, tetapi akan terus mengalir 11 bulan kemudian sampai kemudian bertemu dengan Ramadan dalam keadaan baik, dalam keadaan maksimal ibadahnya, tidak hanya bulan Ramadan kumat lagi, share yang tidak bermanfaat, mengirim lagi hal-hal yang tidak berfaedah di dalam kehidupannya. Karena itulah shaimin shaimat rahimakumullah, oleh karena itu at-taibu minaz zamb kaman la dzamba lahu. Jadi ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa orang-orang yang bertaubat dari dosanya maka dia seperti orang yang tidak pernah berdosa. Yang penting taubat, at-taubatun nasuha. Oleh karena itu dengan penyesalan yang betul-betul. Yang kedua tidak akan mengulanginya. Sekalipun dia akan digoda oleh apapun sehingga tidak akan terkesan adanya taubat sambal. Ya, taubat yang kumat terus, kumatan. Sekarang sadar, besok kumat. Sekarang sadar, besok kumat. Ini na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah shaimin shaimat rahimakumullah, agar kita berhati-hati, mari kita jariah kita. Jangan sampai dosa-dosa jariah kita. Kita harus berhati dengan media sosial saat ini. Mari kita betul-betul menyaring dengan sebaik-baiknya sebelum kita menyebarkan informasi tersebut. Karena pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia ini, tetapi hingga di akhirat Allah akan kita mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga perlu kehati-hatian kita. Karena memang di dalam Islam ini sangat memberikan penekanan agar manusia itu tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mendatangkan yaitu kemudaratan bagi orang-orang yang datang setelah kita sehingga mereka dapat melakukannya. Shaimin shaimat rahimakumullah, ada beberapa pertanyaan kembali yang masuk. Disebutkan di sini bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita caci, maki, tetapi sekarang dia orangnya sudah jauh dari kita. Ini pertanyaan kedua dari Bapak Ulami Bahanan. Bagaimana kita minta maaf ya kepada orang yang pernah kita caci maki yang sekarang sudah jauh dari kita atau mungkin sudah wafat meninggal dunia? Caranya yang pertama, karena yang jauh dari kita ini mesti ada ahli warisnya. Mungkin ada informasi-informasi tentang keberadaannya kalau dia masih hidup, tetapi kalau dia sudah meninggal dunia, pasti ada ahli warisnya. Ya kita meminta maaf kepada ahli warisnya yang masih hidup. Ya kalau suaminya yang meninggal dunia ada istrinya, ya kita minta maaf kepada istrinya. Atau kepada anak-anaknya dan sebagainya. Hal ini pernah terjadi. Shaimin shaimat rahimakumullah. Dalam suatu kisah ada seorang ulama yang datang umroh. Ya, yang datang umroh dan kemudian dia hendak memberi. Setelah dia membeli kurma itu, shaimin shaimat rahimakumullah, kemudian ada kurma yang terjatuh di bawah. Dimakannya itu, diambilnya, kemudian dimakannya. Dan kemudian dia pulang pada kemudian harinya bahwa amal ibadahnya dia tidak diterima. Karena ada barang yang tidak diridhoi oleh pemiliknya itu sendiri. Maka kemudian dia kembali mencari pedagang tersebut untuk meminta ridho. Tapi apa yang dia dapatkan? Bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia. Ternyata yang berdagang itu adalah anaknya. Maka dia bilang, orang ini meminta ridho atas perilaku salahnya yang telah melakukan hal demikian. Apa kata anak ini? Alhamdulillah saya meridhoi saudara atas perilaku itu. Tapi untuk saudara ketahui, kami memiliki 10 saudara. Bayangkan 10. Satu di sini disebutkan, satu di sana. Yang tidak ada berdekatan, semua berjauhan. Dan orang ini mencarinya sampai ketemu dan meminta ridho daripada anak keturunannya. Baru setelah itu kemudian
Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah dia lakukan. Ini adalah salah satu contoh di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita meminta maaf kepada mereka yang masih hidup, saling memaafkan, agar benar-benar dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hablum minallah dan hablum minan nas harus betul-betul seia sekata, seiring seirama di dalam kehidupan kita di masa kini dan di Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah Ramadan kita, lewat tilawatil Quran kita, lewat sedekah kita, lewat semua amal-amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mampu menjadi itqun minnar, yaitu penghalang kita untuk memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga berbalik menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tidak ada kata terlambat bagi kita selama hayat di kandung badan, maka disitulah peluang kita untuk bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga shaimin shaimat rahimakumullah dapat kembali kita memotivasi diri kita untuk menjadi manusia yang terbaik, manusia-manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat membawa kita kepada jalan-jalan yang baik. Karena tidak menutup kemungkinan mungkin suami pernah berdosa kepada istrinya, atau istri pernah berdosa kepada suaminya, ataupun kita kepada anak-anak kita kepada kita, kepada jiran tetangga kita, kepada seluruh umat yang pernah bermuamalah dengan kita. Tentu tidak luput dari salah, dosa dan khilaf di ini. Maka sebaik-baik perkataan adalah permohonan maaf. Ketika ada orang yang meminta maaf kepada, bukalah pintu maaf itu kepadanya. Jangan tutup rapat. Kenapa? Pada saat ini kita menutup maaf kepada satu orang, boleh jadi orang lain nanti ketika kita memiliki dosa kepadanya tidak memberikan peluang hal yang sama sebagaimana kita orang lain. Maka dari itu, dengan membuka hati kita, perbuatan ini adalah perbuatan mulia sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tausiah Ramadan hari ini bermanfaat bagi diri kami dan juga para shaimin shaimat, para pendengar yang budiman, yang selalu setia mendengar, yang selalu setia mengikuti tausiah-tausiah ini. Semoga membawa keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah, dan terbimbingnya kita kepada jalan-jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.